Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Kristen Awam. Kristen Awam adalah channel yang berisikan terkait dengan pembelaan iman, juga pembelajaran terkait dengan kekristenan. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya, sehingga kalian akan mendapatkan setiap updatean video-video terbaru dari Kristen Awam. Oke, kali ini Kristen Awam akan membahas terkait dengan perbedaan antara Isa dalam Al-Quran dan juga Yesus dalam Alkitab. Apakah Isa yang di dalam Al-Quran itu merupakan sosok yang sama dengan Yesus yang ada di Alkitab? Sebenarnya ini bukan sebuah hal yang baru ya, sebab banyak teman-teman yang sudah membuat konten terkait dengan hal ini. Tapi walaupun orang percaya atau teman-teman YouTuber Kristen yang sudah membuat konten-konten terkait dengan ini sudah banyak beredar dalam YouTube, tetapi masih saja banyak juga apologet-apologet Muslim atau orang-orang yang mengaku diri sebagai kristolog Muslim, bahkan para mu'alaf yang bercerita terkait dengan kekristenan sering sekali mengasosiasikan Isa yang dalam Al-Quran itu kepada Yesus yang ada di Alkitab. Nah, tujuan dari Kristen Awam membuat video ini adalah terus untuk menyuarakan bahwa Isa yang ada di dalam Al-Quran dan Yesus yang ada di dalam Alkitab adalah dua sosok yang berbeda. Mengapa demikian? Nah, untuk itulah video ini dibuat. Nah, Kristen Awam sendiri ketika mencoba untuk menggali dan melihat dari berbagai literatur yang ada, menemukan kurang lebih, sebenarnya masih banyak, tapi yang akan dibahas dalam video ini kurang lebih itu ada 5 poin yang mendasar terkait perbedaan antara Isa dan juga Yesus. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan silsilah. Mari kita lihat. Di dalam Al-Quran, Isa merupakan anak dari Maryam dan cucu dari Ali Imran dan juga keponakannya dari Harun. Nah, itu ada ayat-ayatnya semua di situ. Anaknya Maryam kita bisa lihat di dalam Ali Imran ayat yang 42, kemudian cucunya Ali Imran kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an di dalam At-Tahrim ayat yang ke-12, dan juga keponakannya Harun kita bisa lihat di dalam surat Maryam ayat yang ke-28. Nah, terkait dengan Yesus adalah anak Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 38. Kemudian dia merupakan cucu dari Eli atau Eliakim atau Yoyakim dalam Lukas 4 ayat 23. Nah, dari kesilsilahnya ini saja kita sudah bisa melihat bahwa ternyata Isa dan Yesus adalah dua tokoh yang berbeda dari segi silsilah, sebab mereka mungkin memiliki nama ibu yang sama, yaitu Maria dan Maryam. Mungkin hanya sekedar terkait dengan perbedaan bahasa, sehingga Maryam di dalam bahasa Arab dan juga Maria di dalam bahasa Yunani atau di dalam bahasa Indonesia, maka sehingga terjadi perbedaan. Tetapi dalam proses bentuk serapan terhadap bahasa Semitik, maka akan mendapatkan nama yang sama. Jadi yang sama itu hanya cuma itu ibunya Isa namanya Maryam, ibunya Yesus pun nama Maryam. Tetapi ayah dari ibunya Yesus ini yang membuat berbeda. Di dalam Al-Quran mengatakan bahwa ayah dari Maryam, ibu Yesus adalah Ali Imran. Sedangkan di dalam Alkitab menyatakan bahwa ayah dari Maria, ibu Yesus, adalah seorang yang bernama Eli, yang merupakan kependekan dari Eliakim, yang di kemudian hari akhirnya namanya dikenal dengan nama Yoyakim. Itu dalam Lukas pasal 4 ayat 23. Kemudian Isa yang ada dalam Al-Quran menurut silsilahnya yang diakui oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan itu kepada Nabi Muhammad, sehingga akhirnya dituliskan dalam Quran, yaitu di dalam surah Maryam ayat yang ke-28 mengatakan bahwa Maryam adalah saudaranya Harun. Sedangkan Alkitab tidak mencatat atau tidak ada sumber-sumber yang mendukung terkait dengan Maria ibu Yesus yang memiliki saudara bernama Harun. Artinya dari segi silsilah kita dapat menemukan bahwa Isa yang ada dalam Al-Quran dan Yesus dalam Alkitab merupakan dua sosok yang berbeda. Mereka hanya memiliki kemiripan nama di dalam nama ibunya, tapi silsilah ke atasnya itu tidak ada kesamaan di antara Maria, sehingga anak yang dilahirkan oleh Maria dan Maryam
merupakan sosok yang berbeda, sebab Maryam yang di dalam Alkitab itu berbeda dengan Maryam yang ada di dalam Al-Quran. Oke, yang kedua, peristiwa keadaan saat Nabi Isa dilahirkan dan juga Yesus dilahirkan. Di dalam Al-Quran mencatat bahwa Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Itu di dalam surah Maryam ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Kemudian dicatat bahwa ketika Maryam melahirkan Isa, Maryam mengasingkan diri seorang diri, sehingga ketika dia melahirkan Isa dalam keadaan seorang diri. Artinya Maryam melahirkan Isa seorang diri tanpa ada orang lain yang ada di sekitarnya atau yang menemani dia. Kemudian Isa ketika dilahirkan oleh Maryam, kemudian Maryam membawa itu kepada kaumnya dan mereka menghina atau mengejek Maryam karena dianggap Maryam berzina, maka akhirnya Isa bayi itu berbicara kepada mereka dengan menyatakan dirinya adalah seorang nabi. Itu yang terjadi keadaan seketika Isa dilahirkan. Nah, bagaimana dengan Yesus dalam Alkitab? Apakah sama kisahnya ini dengan Isa yang ada dalam Al-Quran? Mari kita lihat. Yesus Kristus, dia dilahirkan itu di dalam rumah. Dalam Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 38 menceritakan bahwa Yesus dibaringkan di palungan. Jadi dia dilahirkan di dalam rumah, dalam palungan. Jadi konteks kelahirannya Yesus itu ibaratnya seperti ini keadaan rumahnya orang Yahudi pada saat itu. Jadi berdasarkan penemuan arkeologis dan penyelidikan terhadap sumber-sumber sejarah, bahwa interior rumah orang Yahudi pada zaman itu biasanya terbagi dua, yaitu ruang utama untuk pemilik rumah dan keluarganya biasanya terletak di lantai dasar atau bawah, dan ruang tamu yang umumnya terletak di lantai atas. Nah, tambahan pula, di ruang utama yang di lantai bawah itu biasanya ada bagian yang disediakan khusus untuk menampung hewan milik keluarga tersebut, yang mungkin kambing, domba, atau bahkan kuda pada keluarga yang cukup berada pada malam hari. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi hewan-hewannya itu dari pencuri atau binatang buas. Dan di samping itu juga keberadaan para hewan-hewan tersebut di dalam rumah itu ikut menambah hawa yang hangat yang memang dibutuhkan pada malam hari. Nah, di bagian khusus itu pula diletakkan antara lain palungan untuk tempat makan, minum hewan-hewan tersebut. Nah, mari kita melihat kenapa Yesus dilahirkan di dalam rumah, gitu ya. Kenyataannya bahwa bayi Yesus sudah dilahirkan dibaringkan dalam palungan oleh karena mereka tidak mendapat tempat di dalam penginapan atau kataluma sebagaimana disebutkan dalam Lukas pasal 2 ayat 7. Nah, jadi keadaan Maria yang sedang hamil tua tidak memungkinkan mereka untuk mengadakan perjalanan secara cepat di Bethlehem, sehingga setiap tempat penginapan atau kataluma atau ruang tamu dalam rumah sanak keluarga mereka yang mereka harus singgahi untuk berteduh sudah penuh. Nah, tuan rumah pun berinisiatif menempatkan Yusuf dan Maria di ruang utama di lantai bawah yang bersebelahan dengan tempat untuk menampung hewan. Pada waktu Maria bersalin, tentulah memerlukan privasi sebagaimana layaknya para perempuan bersalin dimanapun. Sementara ruang-ruangan di rumah itu yang sudah terisi penuh, baik yang di lantai atas, ruang tamu, maupun yang di lantai bawah, yaitu ruang keluarga, tidak memungkinkan dia mendapatkan privasi itu. Satu-satunya tempat yang memungkinkan adalah bagian rumah yang menampung hewan itu. Nah, sekiranya kalau Maria melahirkan di siang hari, otomatis dia akan mendapat privasi di situ. Karena di siang hari hewan-hewan itu tengah berada di luar rumah. Kalau dia melahirkan di malam hari, maka keluarga tuan rumah itu akan mengambil tindakan yang darurat untuk menyingkirkan sementara hewan-hewan itu keluar untuk memberi tempat bagi Maria melahirkan di situ. Jadi kejadian yang sebenarnya adalah bahwa Yesus lahir di dalam rumah yang diberikan sang tuan rumah bagi Yusuf dan Maria untuk dilahirkan. Nah, artinya ketika Maria melahirkan Yesus, Maria ditemani oleh Yusuf dan juga oleh para orang yang ada di rumah itu. Kemudian ketika Yesus dilahirkan, bukan hanya Yusuf dan juga tuan rumah yang ada di situ, tetapi mereka juga didatangi oleh orang-orang Majus dari timur.
dan mereka menyembah Yesus. Begitu juga dengan para gembala. Mereka mendengarkan kabar baik itu yang disampaikan oleh malaikat yang datang kepada mereka untuk pergi melihat bayi Yesus tersebut. Setelah mereka melihat bayi Yesus, mereka menaikkan pujian bagi Tuhan karena Sang Juru Selamat telah lahir. Nah, dengan keadaan seperti ini, keadaan saat lahir ini, maka kita menemukan perbedaan yang sangat mencolok. Bahwa Isa dilahirkan di pohon kurma, Yesus dilahirkan di dalam rumah, di dalam palungan. Kemudian Isa dilahirkan Maryam seorang diri, namun Yesus dilahirkan oleh Maria ditemani oleh Yusuf dan juga tuan rumah yang ada di situ. Kemudian Isa ketika dia lahir mendapatkan perlakuan yang negatif karena Maryam dicibir oleh kaumnya, orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus disembah oleh orang Majus dan para gembala. Itu poin kedua yang membedakan antara Isa di Al-Quran dan Yesus di dalam Alkitab. Itu adalah dua sosok yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah status mereka di mata pengikutnya. Siapakah Isa menurut Al-Quran dan para pengikutnya? Isa di dalam Al-Quran hanya mengatakan dirinya adalah seorang nabi, tidak lebih daripada itu. Nabi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa Israel, Bani Israel. Isa hanya merupakan seorang nabi di dalam Al-Qur'an. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Ketika kita melihat Yesus, sebenarnya banyak sekali status Yesus di mata pengikutnya ketika dia berada dalam dunia ini. Tetapi saya hanya merangkum menjadi 3 bagian, yaitu dia nabi, dia guru, dan dia juga Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus mau naik ke surga di Matius pasal 28, bahwa orang-orang yang mengikuti dia, yang ingin menghantarkan Yesus naik ke surga, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Dan ketika mereka menyembah kepada Yesus, Yesus tidak menolak mereka, Yesus tidak marah kepada mereka, tapi Yesus justru meneguhkan mereka dengan mengatakan bahwa kepadanya telah diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Artinya status Yesus di mata pengikutnya, murid-muridnya, dan orang-orang yang mengikuti dia, bahwa dia itu adalah nabi, dia adalah guru, dan dia juga adalah Tuhan. Dengan demikian maka kita dapat menemukan bahwa Isa yang di dalam Al-Quran dan Yesus yang dalam Alkitab, statusnya mereka di mata pengikutnya adalah orang yang berbeda. Kalau Isa di dalam Al-Quran dia hanya cuma seorang nabi, tetapi Yesus dalam Alkitab dia bukan hanya nabi, dia guru dan dia Tuhan. Bahkan murid-muridnya pun menyembah dia. Nah, yang keempat adalah tujuan kehadiran mereka di dalam dunia. Nah, ketika kita melihat tujuan kehadiran mereka, Isa yang ada dalam Al-Quran dan Yesus yang ada dalam Alkitab, maka kita juga menemukan perbedaan di situ. Sebab apa? Isa diutus ke dalam dunia hanya untuk Bani Israel. Kemudian Isa diutus ke dalam dunia bukan sebagai juru selamat manusia. Tetapi ketika kita melihat Yesus, tujuan Yesus datang ke dunia adalah dia diutus untuk segala bangsa. Dan ketika dia datang ke dalam dunia, dia bukan hanya untuk bangsa Israel saja, bukan hanya menjadi penyambung lidah Allah saja kepada manusia, tapi dia sebagai juru selamat kepada manusia. Maka ketika kita masuk ke dalam doktrin penebusan, maka kita akan melihat bahwa Allah melihat manusia yang sudah berdosa ini tidak dapat memulihkan hidup mereka, menyelamatkan hidup mereka, sehingga Allah berinisiatif untuk mengambil rupa sebagai manusia, sebagai korban penebusan bagi orang-orang yang percaya, bagi manusia, sehingga akhirnya mereka yang percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan. Itulah tujuan kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Namun dengan tujuan kehadiran antara Isa dan Yesus ini, maka kita menemukan perbedaannya di situ. Sekali lagi, Isa hanya diutus kepada Bani Israel, tetapi Yesus dia diutus untuk segala bangsa. Kemudian Isa datang ke dalam dunia bukan sebagai juru selamat, tetapi Yesus datang ke dalam dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah terkait dengan kematiannya. Nah, antara Isa dan Yesus Kristus pun berbeda cerita terkait dengan kematian mereka. Di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Isa sampai hari ini dia belum meninggal, sebab ketika bangsa Yahudi mengepung dia dan mau menangkap dia, Al-Quran menceritakan bahwa Isa diangkat ke langit.
Sedangkan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa yang mengepung dia bukan hanya orang Yahudi, tetapi perwira Roma, tentara Roma yang mengepung Yesus untuk ditangkap gitu ya. Kemudian setelah dia ditangkap, dia dihukum salib. Ketika dia disalibkan di atas kayu salib, Matius pasal 27 ayat 50 berkata bahwa Yesus menyerahkan nyawanya dan Yesus mati pada saat itu. Tapi tidak hanya sampai di situ ceritanya. Pada Matius pasal 28 ayat 5 sampai ayat 6 berkata bahwa Yesus bangkit. Yesus sudah bangkit. Malaikat bercerita kepada Maria bahwa Yesus sudah bangkit. Orang yang kamu cari itu sudah tidak ada lagi di sini, dan dia sudah bangkit. Dan bagi teman-teman yang menonton video saya sebelumnya dapat menemukan bahwa bukti dari kebangkitan Yesus itu Yesus menampakkan diri berkali-kali gitu ya kepada murid-muridnya, dan sampai akhirnya dia naik ke surga. Nah, kemudian yang ketiga adalah Yesus terangkat ke surga dalam Lukas pasal 24 ayat 51. Artinya dalam cerita kematian mereka pun juga berbeda. Isa sampai hari ini belum meninggal, tapi Yesus dia mati di atas kayu salib, namun dia bangkit pada hari ketiga dan kemudian dia terangkat ke surga. Itu yang terjadi. Nah, ketika kita melihat 5 perbedaan ini, maka kita menemukan bahwa memang benar-benar berbeda sosok ini. Ceritanya mungkin mirip, tetapi Isa dan Yesus adalah 2 sosok yang berbeda. Sebab dari silsilahnya sudah berbeda. Dari keadaan mereka saat lahir pun berbeda ceritanya. Kemudian status mereka di hadapan para pengikut mereka pun juga berbeda ceritanya. Dan tujuan kehadiran mereka di dalam dunia ini pun juga berbeda ceritanya. Dan pada cerita kematian mereka pun berbeda ceritanya. Isa sampai hari ini masih hidup, tetapi Yesus dalam kemanusiaannya dia sudah mati, namun kebangkitannya menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan dia terangkat ke surga. Dan kita sama-sama tahu bahwa nanti Yesus akan datang kembali kedua kali untuk menjemput para mempelainya. Dengan demikian, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini? Kesimpulannya adalah Yesus dan Isa adalah pribadi yang berbeda. Isa yang ada di dalam Al-Quran dan Yesus yang ada di dalam Alkitab tidak bisa disamakan menjadi satu sosok pribadi yang sama. Tetapi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Isa yang ada di Al-Quran dan juga Yesus yang ada di Alkitab merupakan sosok yang berbeda. Untuk itu teman-teman kaum muslim, sebaiknya stop dan berhentilah untuk mengasosiasikan Isa yang ada di Al-Quran sebagai Yesus. Sebab ketika Anda melakukan itu, maka kami punya hak untuk menyatakan bahwa Anda adalah seorang bidat dari kekristenan. Sebab kita tahu bahwa sejarah kekristenan yang mencoba untuk memberitakan berita yang salah terkait dengan Yesus, mereka akan dikategorikan sebagai bidat dari kekristenan. Untuk itu, kalau Anda tidak mau disebut sebagai bidat dari kekristenan, jangan menyamakan Isa dengan Yesus. Semoga video ini dapat mencerahkan dan memberkati kita semua. Bagi teman-teman yang diberkati dengan video ini, silakan untuk bagikan sebanyak-banyak mungkin sehingga mata kita semua terbuka, maupun mata teman-teman dari kaum muslim pun juga terbuka, sehingga mereka tidak lagi dibodoh-bodohi oleh mu'alaf-mu'alaf ataupun ustadz-ustadz yang menyatakan diri mereka sebagai kristolog. Karena apa yang bisa kita katakan bagi mereka, sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Untuk itu, salam waras kawan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.